Oke, selamat malam menjelang pagi semuanya. Di sini kita akan mempelajari mengenai sedikit tentang WordPress. Jadi, bagaimana cara kita membuat website dengan mudah dengan sedikit coding gitu. Kenapa saya bilang sedikit coding? Karena di sini ada codingnya, tapi sedikit. Nah, outputnya apa? Itu nanti akan menjadi website property gitu ya. Semoga saja bagus. Di sini saya akan memulainya dari scratch soalnya gitu. Oke, kita masuk ke layar saya. Di sini saya telah memiliki hosting gitu ya. Di sini adalah cPanel-nya gitu. Jikalau kalian misalkan nggak tahu hosting itu apa, cPanel itu apa, intinya kita akan mendeploy. Kita ingin mengonlinekan website kita biar semua orang tuh bisa melihat website kita gitu. Di sini kita menggunakan cPanel ya. Jadi adalah salah satu manajemen hosting, software manajemen hosting, software ya itulah pokoknya. Dan di sini saya akan mencari Softaculous gitu tanpa berlama lagi ya. Softaculous. Nah, di sini kita bisa menginstal WordPress melalui sini. Nah, WordPress itu apa? Jadi WordPress itu adalah sebuah content management system untuk ya banyak. Salah satunya untuk company profile dan juga website-website lainnya gitu. Di sini nama domain saya adalah ruangaset.com gitu. Jadi ini adalah website property mungkin ya nantinya ke depannya. Sini saya memasukkan site name-nya Ruang Aset, dan di sini deskripsinya adalah gini. Nah, di sini saya tiba-tiba masuk Softaculous gitu ya, bingung ya. Jadi Softaculous itu adalah ini dapat ditemukan di beberapa cPanel kalian ya. Agar apa? Memudahkan kita untuk menginstal software gitu, seperti WordPress ini gitu. Nah, di sini saya memiliki beberapa kolom yang harus diisi. Contohnya di sini adminnya saya kasih notifikasi. Kenapa saya masukkan notifikasi? Ini akan berguna untuk nanti jikalau ada user yang register, itu dia akan dikirimi email dari username-nya tuh notifikasi. Nah, ini kita ganti juga notifikasi admin ruang aset gitu ya untuk admin emailnya. Kenapa saya pakai notifikasi lagi sih gitu ya? Agar mengurangi probabilitas daripada spam gitu. Jadi biasanya kalau ini tidak sama dengan ini, itu akan masuk ke spam. Kalau misalkan di Gmail gitu ya, spam sama aja lah ya gitu ya pokoknya. Pokoknya jadi email yang tidak terbaca gitu di usernya. Sepertinya anak saya menangis. Iya benar. Mohon maaf. Kita lanjut ke advanced options. Nah, ini kita centang semua. Ini juga upgrade-nya jadi otomatis terupgrade gitu ya. Jadi kita tidak perlu memaintenance-nya itu dengan sangat teliti gitu ya. Nah, ini saya sarankan untuk upgrade ya. Jadi jangan sekali-kali, menurut saya, jangan sekali-kali menggunakan plugin bajakan gitu. Kalau emang kalian suka, beli gitu. Kenapa begitu? Karena saya udah melihat gitu efek dari beli itu apa gitu. Dan menurut saya itu worth it gitu. Jikalau memang itu dibutuhkan ya, kalau tidak ya jangan gitu. Oke, di sini ya alhamdulillahnya installnya cepat ya. Sini kita memiliki ada ini ya domain kita, ini sudah jadi, dan juga ada admin panelnya gitu. Admin panelnya ini yang kita gunakan untuk membangun website ini gitu. Kita dismiss dan kita akan lanjut masuk ke plugins ya. Nah, di sini kita bisa mengatur semuanya nih, tapi di sini saya akan delete 2 plugin ini karena saya tidak membutuhkannya. Nah, ini website kita ya nanti. Nah, di sini memang agak berantakan ya. Di sini ada postnya, hello world dan lain sebagainya. Oke, di sini plugin sudah dihapus. Tuh, nah kita masuk ke appearance themes untuk memberikan apa ya tampilan yang baru gitu. Di sini saya biasanya memakai tema Blocksy namanya, bukan Avada, dan juga bukan yang satunya itu apa ya, Astra ya namanya ya. Karena saya sudah terlalu jatuh cinta dengan Blocksy. Jadi ya saya lebih memilih Blocksy gitu. Karena banyak sekali gitu tema yang bukan tema ya, website yang saya install Blocksy di dalamnya gitu. Ini mungkin agak lama ya. Setelah nanti installing ini kita actually langsung activate. Oke, selesai install dan kita activate. Nah,
Nah, jikalau kalian sudah memasuki ini, sudah memasuki ada tulisan Blocksy bla 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 gini, itu berarti telah terinstall Blocksy-nya. Nah, kita masuk ke plugins dulu. Nah, di sini ada notifikasi nih. Kita harus menginstall Blocksy Companion, bukan harus ya. Cuma disarankan gitu. Kita install untuk menambah di sini. Jadi ada extension, ada template dan yang lainnya gitu. Oke, nah sudah terinstall. Kita bisa lihat di plugins ini. Nah, di sini ada Blocksy Companion. Nah, good. Nah, kita refresh website kita ya, ruangaset.com ini, dan sudah terinstall Blocksy-nya gitu. Oke. Nah, kita balik lagi, dan di sini di plugins ini kita akan menggunakan pods. Jadi pods itu apa? Pods itu adalah oke, nanti saya jelaskan. Jadi pods itu adalah sebuah mungkin bisa dibilang plugin maker ya. Jadi kita bisa menambahkan custom content types di sini dan fields di WordPress ini. Nanti akan kita pelajari bersama gitu ya. Oke, di sini kita activate. Oke, sudah terinstall tapi tidak terjadi apa-apa nih gitu. Kenapa gitu? Ya karena memang belum kita setting gitu. Nah, intinya pods ini adalah memudahkan kita untuk membuatkan operasi CRUD di website WordPress kita gitu. Nanti kita bisa CRUD ini di website kita tambahkan gitu. CRUD itu apa? Create, read, update, delete gitu. Nanti kita akan mempelajari bersama ya intinya gitu. Nah, for now kita akan masuk ke pods admin ini yang di bawah dan edit pods di sini ya. Nah, di sini kita akan membuat baru. Ini do not allow aja, atau mau allow itu juga bebas, sama aja. Karena agak mengganggu menurut saya. Dan saya agak annoying dengan hal kecil seperti itu gitu, annoyed. Di sini create new. Nah, di sini kita pilih custom post type like posts or pages. Nah, ini. Nah, kita di sini akan membuat custom post type di mana saya bisa membuat listing rumah baru gitu ya. Jadi kita tulis rumah gini. Dan di sini semua rumah, katakan gitu ya. Jadi singular ini adalah satu dan plural ini banyak gitu. Semua rumah kan banyak. Rumah ya satu gitu. Jadi kita next step. Kalau misalkan pakai bahasa Inggris ya, ini house dan ini houses gitu. Kita next step, balik lagi. Nah, di sini kita akan dinavigasikan ke custom fields gitu ya. Custom fields itu apa? Jadi kita bisa menambahkan kolom di rumah tersebut gitu, di listing rumah tersebut. Ini contohnya ya. Nah, di sini sudah ada nih semua rumah gitu kan ya. Di sini all semua rumah ini harusnya all houses gitulah ya ibaratnya. Nah, kalau kita klik add new di sini. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini hanya tersedia kolom title yaitu judul dan deskripsi. Nah, sedangkan saya itu ingin ada kolom lainnya. Contohnya itu adalah luas bangunan, luas tanah, terus kamar mandi dan kamar tidur gitu. Nah, di sini nggak ada nih. Nah, di sini juga nggak ada gambar ya. Kalau misalkan kalian lihat ya. Oke, kita balik lagi. Nah, caranya adalah kita menambahkan kolom ya lewat sini. Edit pods, terus kalian klik podsnya apa, rumah katakan di sini, dan akan ada tampilan seperti ini gitu. Nah, kita bisa membuat grup baru di sini, add new group. Nah, katakan di sini kita tulis umum gitu ya. Save new group. Nah, dan yang ini kita bisa drag ke atas ya. Nah, dan yang more fields ini akan saya jadikan menjadi bukan more fields tapi detail. Gitu. Jadi ada detail group sama umum group gitulah ya ibaratnya. Oke, kita save group. Nah, di sini udah ada dua ya. Nah, kita bisa menambahkan field baru di sini di umum. Nah, umum nih biasanya adalah katakan luas tanah gitu ya. Luas tanah itu ya berapa luasnya, berapa meter luasnya gitu. Nah, field type-nya di sini kalau kalian lihat ya. Jadi ada banyak ya. Plain text itu adalah sebuah teks biasa, website to website, font itu adalah nomor telepon, email, password dan lain sebagainya. Tapi di sini saya akan menggunakan sebentar dulu. Nah, ini plain number. Jadi kenapa luas tanah itu plain number? Karena dia nomor gitu. Dan dia itu angka formatnya, bukan teks. Supaya apa? User itu nggak bisa nulis teks di sini, tapi hanya angka. Karena luas itu adalah angka. Di sini saya centang requirednya karena ini dibutuhkan gitu ya.
Setelah itu ini kita nggak usah menghiraukan yang lain dulu, kita save new field. Nah, kita buat field baru yang lainnya, yaitu luas bangunan. Nah, luas bangunan katakan ya. Di sini kita ganti lagi menjadi plain number. Nah, ini kita required lagi, save new field. Right, that's good actually. Nah, kita tambahkan nih sekarang di detail gitu ya. Detailnya itu contohnya apa? Katakan kamar tidur. Berapa kamar tidurnya? Nah, kita ganti lagi. Ini menjadi plain number dan ini required. Good. Sama seperti kamar tidur, juga ada kamar mandi. Oke. Nah, di sini kita tambahkan juga plain number dan save new field. Oke. Ada satu yang tertinggal by the way, yaitu currency. Ya, berapa harga properti ini gitu loh ya. Jadi kita tulis harga. Oke. Kita tambahkan di sini bukan plain number but currency gitu. Nah, di sini currency dan ini harus diisi gitu ya. Nah, currency optionnya bisa kita cek di sini. Di sini kita bisa pilih menulis angka atau slider gitu. Tapi saya prefer ini adalah angka saja gitu ya. Currency sign-nya ini kita bisa memilih Indonesian rupiah. Nah, ini kita bisa tulis before, ini localized default. Nah, ini decimals itu terakhirnya, 0,00 seperti itu. Nah, di sini sebenarnya saya nggak pakai desimal ya, karena kelihatan lebih rapi aja gitu. Nah, maksimum digits ini berapa kita bisa tentukan. Nah, ini desimalnya itu handlingnya gimana itu juga bisa kita tentukan dan lain sebagainya. Kita save new field dulu ya. Oke, di sini sudah ada lumayan banyak ya. Kalau misalkan kalian memerlukan field yang lain, feel free to add it. Tapi di sini saya hanya ingin mencontohkan gitu ya bahwa bisa lah membuat CRUD itu mudah sekali gitu. Nah, jika sudah kalian sudah oke gitu dengan pilihan kita gitu ya, kita save pod di sini. Nah, oke, kita save pod. Nah, di sini ada tulisan sukses, pod saved successfully gitu ya. Nah, kita masuk sekarang ke add new, semua rumah ini ya, kita add new. Nah, kita lihat dulu. Nah, di sini kita sudah menampilkan field groupnya gitu ya. Ada umum, ada detail. Nah, ini yang dinamakan custom fields. Jadi menambahkan kolom fields yang custom, yang artinya itu yang kita buat sendiri untuk sebuah custom post type. Custom post type itu apa? Ini semua rumah gitu. Jadi ibaratnya ya membuat CRUD gitu ya. Create, read, update, delete itu. Oke, sekarang actually satu yang saya lupa ya. Di sini ada permaling ya, settings permalings. Kita masuk dulu ke sini. Nah, ini di sini kan kita day and name ya. Kita ganti post name gitu. Kenapa? Karena kalau DNM nanti itu panjang, linknya panjang dan itu sangat susah diingat gitu. Apalagi yang lain ya, ini menurut saya sangat kurang kalau yang plain ini karena kita nggak tahu ini masuk link apa gitu. Yang paling lumayan benar menurut saya adalah post name ini dan kita save changes. Oke, ini sudah selesai ya gitu ya. Dan kita lihat di sini dan kita akan mencoba untuk kita refresh dulu ya. Kita akan mencoba masukkan contoh listing gitu, listing rumah gitu. Katakan gini, dijual cepat, rumah murah di Jakarta Barat. Gini, wow, gak usah tanda seru ya, biasa aja. Kita masukkan lipsum di sini untuk sebagai apa ya, placeholder untuk si listingnya. Nah, katakan begini ya, bla 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 bla. Luas tanah kita isi awur aja dulu, 120, kamar tidurnya ada 4, katakan kamar mandinya ada jangan 1, 2. Nah, gitu. Katakan di sini kita hargai harga rumahnya tuh 500 juta gitu ya. Ini kok saya bingung ya, 500. Oke, tuh agak. Oke, 500 juta gitu. Nah, kita akan mencoba publish di sini ya, publish. Nah, kalau sudah harus, nah udah oke. Nah, kita di sini bisa ngelihat view rumah di bawah kiri ini. Nah, di sini sudah ada nih post yang kita buat dari rumah tersebut, tetapi kolomnya tidak ada. Ya, kalau kita misalkan kita lihat di sini 120 luas tanahnya, di sini nggak ada nih, gitu. Nah, gimana caranya? Oke, kita balik lagi ke pods-nya ya. Nah, di sini pods. Nah, kita akan membuat sebuah pod templates agar kita bisa mengcustom template ini
gitu. Oke. Nah, di sini sudah masuk pot templates, kita add new. Di sini kita tambahkan. Jadi kalau misalkan kalau misalkan kalian ingin belajar lebih lanjut gitu ya, kita bisa melihat di sini ada WordPress template hierarchy. Nah, kalau misalkan kalian developer, ini wajib sih. Menurut saya ini sangat penting untuk WordPress gitu ya. Di sini bisa dilihat diagramnya apa saja yang dibutuhkan gitu ya. Tetapi di sini saya akan mencoba membuat ini sebuah pemahaman ini sebagai user friendly gitu ya, lebih user friendly gitu. Jadi kita tulis di sini single rumah untuk halaman, satu halamannya. Jadi nanti akan kita pelajari bersama deh gitu. Nah, di sini kita bisa lihat nih, di sini ada ada kolom template gitu ya. Nah, di sini juga kita bisa pilih nih pot referensinya itu dari mana. Nah, saya akan menampilkan kolom ini, template ini ke semua rumah gitu ya, ke rumah itu tadi yang kita buat di sini. Oke, nah templatenya di sini kita bisa pilih nih, banyak banget nih fieldnya nih. Yang kita butuhkan itu ini kan, kamar tidur, luas tanah, luas bangunan, harga, sama post title, post content dan lain sebagainya yang dibutuhkan ya. Nah gini, kita akan menampilkan sebuah listnya itu di atas daripada templates-nya gitu ya. Nah, cara memasukkan field ini ya, apa yang di sebelah sini itu ke sini adalah dengan cara buka kurung kurawal dan add. Nah, di sini kita bisa menambahkan nih apa yang kita butuhkan gitu. Katakan di sini saya membutuhkan luas tanah. Nah, kita tinggal pilih gini, katakan luas tanah suka ngawur ya. Luas tanah titik 2 gini ya. Luas tanahnya tuh berapa? Kita publish kita publish dulu aja biar kita melihat gitu di front end-nya. Di sini masih belum ada. Nah, betul. Masih belum ada. Kenapa? Karena kita belum meng-assign ini ke semua rumah. Ini hanya referensi untuk si post type-nya gitu. Jadi kita bisa masukkan semuanya dulu ya. Katakan luas bangunan. Nah, luas bangunan di sini kita pilih, terus kamar kamar tidur dulu ya, kamar tidur, alright, kamar mandi, oke, masuk. Nah, sama katakan terakhir harga. Harusnya semua sudah masuk ya, kita update dulu di sini. Oke, semuanya udah masuk, tapi di sini masih belum ya, gitu ya, masih belum ada nih. Kita refresh deh untuk membuktikan. Nah, belum ada gitu ya. Kita balik ke edit pods di sini, edit pods. Kita pilih pods yang kita inginkan, semua rumah. Di sini ada tulisan auto template options ya. Ini adalah konfigurasi untuk meng-assign si pods ini ya, maksudnya post ini ke template-nya gitu. Nah, kita klik ini, enable automatic pod templates for this pod. Nah, singularnya itu kita pilih yang single rumah tadi. Begitu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa template-nya itu mau bagaimana sih? Terletak di setelah atau before atau sebelum, atau kita mengganti semuanya. Contohnya ya, kita before gitu ya. Nah, template yang tadi kita buat ini seperti luas tanah bla 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 ini akan muncul sebelum postnya itu gitu. Kita save pot ya untuk melihat hasilnya biar lebih jelas gitu. Oke. Saving portnya ini lumayan lama ya untuk mengassign postnya gitu. Jadi kita tunggu saja. Lama banget. Oke, udah. Nah, kita akan refresh di sebuah single post ini. Nah, di sini udah ada nih luas tanah, luas bangunan, kamar tidur, kamar mandi dan harganya gitu. Tetapi saya ingin ini tuh lebih rapih gitu loh ya. Jadi saya nggak pengen ini seperti kayak gini gitu. Ini terlalu jelek lah menurut saya. Oke lah, saya nggak mau nyebut jelek, tapi ini benar jelek gitu. Jadi kita akan ya sedikit mempercantik gitu ya. Dengan menggunakan table gitu. Kalau kalian malas kayak saya gitu, di sini sebenarnya ada table generator HTML gitu ya. Nah, di sini ini bisa banyak ya, katakan jangan yang ini agak ribet.
Kita cari div table mungkin bisa. Nah, ini lebih mudah nih. Jadi di sini kita memiliki, oh my god, just get away man. Di sini kita memiliki beberapa ya. 1 2 3 4. Oke, 1 2 3 4 kali 4 gitu ya. Di sini 4 kali 4 gini. Nah, di sini nih sudah langsung disediakan nih ininya, kodenya. Asik kan? Kita copy ya. Ini terserah yang terakhirnya mau dimasukin apa enggak. Nah, kita akan masukkan. Oh, kalau enggak kita isi di sini nih. Katakan gini, luas tanah. Nah, gitu kan. Luas bangunan. Yang kedua adalah kamar tidur. T-nya gede aja biar konsisten sedikit. Sama kamar mandi. Good. This is actually a pretty good start for me. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Jadi codingannya tuh udah disediain loh sama si ininya. Cuma kita perlu merapikan sedikit ya di sini. Karena ada sedikit kekacauan. Biar lebih rapi spasinya. Kamar tidur, kamar mandi nggak ada. Kamar tidur ada nih. Nah, sudah rapi di sini ya. Kita bisa lihat. Katakan luas tanah di sini kita tulis LT. Oke. Luas bangunan kita tulis LB. Oke. Sudah masuk kayaknya ya. Ya oke. Luas bangunan udah masuk, kamar tidur ada. Kamar ini sekarang kamar tidur KT dan kamar mandi adalah KM. Nah, it's pretty good. Nah, kita copy nih tabelnya. Masuk ke sini template-nya. Gitu. Nah, kita tambahkan di sini. Nah, gini ya contohnya ya. Jadi luas tanah itu tadi masuknya apa? LT gitu ya. Ini kita tinggal kopas aja masukin sini. Ini masuk ke LT. Luas bangunan ini masuknya ke loh, kok hilang? Nah, luas bangunan ini masuknya ke LB. Nah, kamar tidur ini masuknya kamar tidur KT. Nah, ini dan kamar mandi masuknya ke KM. Nah, gini. Nah, harga di sini saya tidak ingin memasukkan tabel karena dia adalah sebuah menurut saya sebuah elemen yang berbeda dibandingkan dengan ini. Karena ini detail ya. Kalau kasih harga ini sendiri gitu. Ibaratnya gitulah ya. Kita tambahin di sini heading 2 gini. Nah, katakan kita tambahkan seperti ini ya. Heading 2 gini. Nah, ini adalah elemen HTML ya. Kalau misalkan kalian mau mempelajari HTML silahkan, tapi di sini untuk sebagai contoh adalah H2 dulu gitu ya. Kita update ini ya. Kita klik update. Nah, habis itu kita bisa melihatnya di sini. Nah, ini lebih rapi ya. Jadi luas tanahnya berapa, kamar tidurnya berapa, kamar mandi berapa, di sini ada harganya. Oke, sudah good sekali menurut saya. Dan ini adalah cara kita menampilkan single post ya di sini untuk si properti ini ya, website properti gitu. Nah, ada beberapa yang ingin saya fix ya, yaitu di sini nggak ada gambar, dan kedua ada ini menurut saya agak mengganggu gitu ya. Tapi kalau kalian mau ada ini silahkan gitu. Ini ada bagus juga sih ada ini. Jadi siapa yang punya propertinya gitu mungkin ya. Gak apa-apa. Kita yang penting ada tambah gambarnya nih yang belum nih sekarang. Oke. Kita tambahkan gambarnya. Balik lagi ke Pods Admin ya. Kita pilih semua rumah. Nah, kita habis itu klik yang bentar ya. Saya lupa. Ini bagus nih. Nah, ya benar ini. Advanced options ya. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat ya, di sini ada field yang field yang default dari WordPress-nya itu udah ada gitu. Tetapi kita belum centang nih featured image. Ini untuk menambahkan sebuah gambar gitu ya. Kita centang ini, kita save pod. Nah, oke. Nah, ini adalah add new rumah tadi ya, kita refresh. Harusnya udah ada ya. Harusnya, tapi kan nggak tahu ya. Nah, di sini set featured image. Nah, di sini kita bisa mengupload image kita. Kita di sini akan mengambil contoh dari Unsplash. Ini adalah website umat developer ya untuk mencari gambar gitu ya. Contohnya di sini kita tulis house.
Nah, ini bagus ya untuk showcase rumah gitu ya. Kita download di sini. Nah, di sini udah ada ya, sama ini terima kasih Kara It's untuk gambarnya. Oke, kita masukkan set featured image dan kita memasukkan ini gambar tadi ke image-nya gitu ya. Nah, sebentar lagi ya. Nanti saya kasih tahu gitu kalau untuk SEO bagusnya bagaimana. Oke, untuk SEO bagusnya adalah ini judulnya kita kopas ya, kita copy dan kita masuk ke featured image dan mengisi semua value, semua kolom di sini dengan judulnya. Menurut saya itu lebih bagus gitu untuk SEO. Jadi set featured image. Nah, sini udah jadi ya, kita update. Nah, kita sekarang lihat nih di ininya. Oh, belum ada ya? Belum ada loh. Belum ada. Oke. Ini ada, menurut saya adalah masalah block-nya. Jadi block-nya itu memang defaultnya itu tidak mengeluarkan image gitu. Nah, kita bisa klik customize di sini. Pastikan kalian itu berada di ini ya untuk melihat page ini rumah sama rumah apa gitu ya. Terus kita customize di sini atas. Atau kalian misalkan bingung itu bisa cari di dashboardnya itu appearance dan customize gitu, sama aja. Oke, kita sudah masuk nih ke halaman customize-nya ya. Nah, di bawah sini kalian bisa melihat ada single rumah gitu ya. Kita klik single rumah dan nah di sini featured image-nya kan mati ya, tidak ada nih. Kita klik di sini featured image. Nah, sini udah ada tuh ya kan, jadi rapih ya. Nah, tetapi saya ingin featured image ini di bawah lah, jangan di atas gitu ya. Jadi kita bisa lihat nih di sini nih, di bawahnya nih ada lagi nih. Kita jangan pilih above title, tapi below title. Di bawahnya judul. Nah, begini, di bawah judul dijual cepat rumah murah di Jakarta, di bawahnya ada gambar dan ada harga dan lain sebagainya. Ini bisa kalian custom ya di tadi ya, post template itu ya. Image width-nya ini terlalu besar menurut saya ya. Jadi sebenarnya bagus ya, udah deh. Kita iniin aja. Kita apa bagusin aja di sini. Atau mungkin terlalu ini menurut saya ya. Terlalu tinggi gitu. Jadi kita predefine di sini dan 16:9 harusnya bagus. Oke. Good one. 16:9 atau kita bisa mencocokkan di sini ya. Katakan gini. 20:10. Nah, ini lebih ini ya, lebih gepeng gitu ya ibaratnya. Katakan 30:10. Nah, ini bagus banget. Sip. Nah, saya cocok dengan ini. Kalau misalkan kalian udah cocok dengan pilihan kalian, klik publish ya. Ini udah rapi sih. Sip. Good one. Lama sekali ya loading. Masya Allah. Udah. Oke, kita cek di sini ada semua rumah juga ya. Ini saya belum tahu nih permalingnya apa nih. Masuk ke dia nih. Oke, gini. Nah, di sini saya ingin memberitahu ya. Kalau misalkan kalian itu menghost website yang ibaratnya itu harganya itu sedikit affordable atau ekonomis dalam bahasa Indonesianya, pasti kalian ya mengalami hal seperti ini gitu. Agak lemot dan itu tapi tidak masalah. Karena kita ya sesuai dengan apa yang kita bayar. Di sini ini belum ada ya slotnya. Kita akan mencoba menambahkan gitu ya. Kalau waktunya cukup sih harusnya. Ya cukup. Saya ingin video ini sejam sih. Oke, sebelum kita melihat semua dari asetnya ya, kita akan menambahkan kategori gitu ya, mengkategorisasikan si rumah ini. Jadi saya nggak pengen cuma ada rumah gitu. Ada varian lain. Contohnya itu ada apartemen gitu ya. Di sini kita bisa add new pods. Kita ini akan hapus semua dulu ya biar rapi. Oke. Add new pods dan kita create new di sini. Nah, di sini kita pilih custom taxonomy. Nah, di sini kita tulis varian gini ya. Nah, di sini sebenarnya kita bisa menulis type gini ya, atau tipe gitu ya sebenarnya. Tipe ininya. Tetapi ini nggak bakal bisa sepertinya sih. Nah, ya nggak bisa. Di sini kita melihat kalau misalkan si type ini digunakan oleh si pods-nya sendiri atau WordPress-nya itu sendiri gitu. Jadi nanti akan konflik gitu kalau kita misalkan pakai ini. Jadi gak boleh. Tapi di sini kita menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kita tulis tipe gitu ya. Tipe. Nah, gini. Nah, kita next step nih. Harusnya sih bisa ya. Good. Kita masuk dan kita di sini bisa mengkoneksi
custom post type custom post type-nya di connections ini. Nah, kita centang nih semua rumah nih. Oke, kita save port ya. Nah, di sini belum ada. Oke, kita refresh. Nah, kalau misalkan kalian lihat di semua rumah ini ada kategori namanya tipe. Gitu. Kita bisa menambahnya di sini di tipenya ini. Contoh di sini saya menambahkan rumah. Ini kita slugnya ini kosongkan saja dulu ya, karena ini kita latihan gitu ya. Dan kedua apartemen gini ya. Nah, kita menambahkan begini. Sip. Good. Kita balik lagi nih ke rumah kita yang tadi nih, yang di Jakarta Barat nih. Padahal nggak punya. Nggak ada sebenarnya, saya nggak ada rumah di Jakarta Barat, boro-boro. Di sini bisa kita pilih nih tipenya. Nah, kita centang nih rumah. Top. Nah, update. Oke. Kita lihat lagi rumahnya apakah berbeda. Nah, di sini udah ada nih slugnya rumah gitu. Jadi user itu bisa pengguna itu bisa melihat nih semua rumah tuh apa aja. Nah, ini ada nih rumah gitu kan. Nah, oke. Nah, yang terakhir ya, kita saya masih bingung nih. Kita harus melist rumah-rumah kita itu apa aja gitu kan, di mana aja gitu. Itu bisa kita lakukan di menus ini, menus. Oke. Di appearance menus, oke. Nah, kita di sini akan membuat menu baru. Contohnya di sini kita tulis menu utama. Nah, menu utama itu ada di header menu 1. Kita centang aja ini ya. Atau mau nggak dicentang juga bisa, nanti kita akan assign sendiri. Tapi lebih baik centang, lebih cepat. Create menu, oke. Nah, di sini kita bisa melihat nih ada banyak gini ya pilihannya gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan ada screen option, ini kita tarik ke bawah. Dan sini ada semua rumah. Nah, kita centang nih. Nah, di semua rumah ini, nah kita bisa melihat rumah-rumah apa saja yang bisa kita list, gitu ya. Tapi bukan ini sepertinya yang kita cari. Sebentar ya, kita cek lagi. Custom links, nope. Tipe boleh ditambah, tipe teks boleh. Oke, gini caranya adalah kita klik tipe ini. Kita akan memasukkan rumah. Jadi semua rumah nanti akan di list gitu ya. Nah, di sini ya rumah. Oke, kita save menunya. Nah, kalau misalkan kita refresh di sini ya. Nah, kita di sini bisa melihat rumah. Oke. Jadi kita balik ke home. Di sini ada rumah. Kita klik. Nah, di sini ada rumah kita nih. Rumah yang tadi nih. Nah, tapi saya nggak mau tampilannya kayak gini gitu. Gimana caranya? Kita masuk ke customize lagi dong pastinya ya. Kita klik customize dan kita cek kalau misalkan di sini ada semua rumah nih. Harusnya ini ya, benar ya. Kita coba aja. Semua rumah title-nya ini katakan contoh akan kita ganti. Title-nya di sini ya, kategori labelnya kita hapus, coba bisa nggak? Nah, bisa rumah gitu ya. Ini udah benar nih berarti. Kita akan mendesain ini ya lumayan bagus lah. Contohnya seperti ini. Ini kita bisa pilih tipe 2 ya, tipe 2. Nah, jadi kita kasih nih rumah gitu, gede gitu ya. Nah, kita bisa tambahkan breadcrumbs supaya orang tahu bakal kemana. Home, rumah, oke, good. Terus juga kita bisa menambahkan description di sini sebenarnya ya. Itu nanti masuknya bukan di description itu ya. Nah, cara memasukkan descriptionnya itu adalah di tipe ini. Nah, di sini kita klik rumahnya dan memasukkan descriptionnya di sini. Kita masukkan contohnya ya, Lipsum aja kita masukin ya. Nah, ini kita masukin contohnya di sini ya. Update. Nah, kita publish dulu ya untuk menyimpan gitu. Kita refresh habis itu. Nah, di sini bisa kita lihat nih, ada deskripsinya sekarang gitu kan. Ini yang kita mau gitu. Tetapi actually ini terlalu panjang untuk deskripsi sih menurut saya. Kita hapus saja setengah. Kita update. Maaf ya, saya refresh lagi. Nah, ini udah bagus. Jadi kita bisa klik edit ini biar langsung masuk. Oke, good. Dan saya ingin ini rata kiri, nggak pengen rata kanan. Jadi gini, rata kiri gini kan. Tapi ini bentar, default. Nah, gini. Saya ingin kayak gini, cuma ini terlalu panjang ya. Gak apa-apa, di narrow aja seperti ini untuk sementara gitu ya.
Bentar, ini container, oke, bener. Nah, ini sudah bagus. Kita bisa pilih di sini container background ya, untuk backgroundnya bukan yang ini ya gitu. Jadi ini bisa sama aja, cuma saya biasanya tuh memilihnya yang ini gitu. Bisa dua-duanya kok gitu. Nah, di sini saya ingin menambahkan gradient gitu. Nah, biar kayak gini gitu, biar lucu aja gitu. Warnanya ini bisa kita pilih sendiri ya. Kalian bisa pilih juga sendiri. Saya ingin yang ini aja. Nah, ini terlihat lucu menurut saya. Oke. Ini buat lucu-lucuan aja ya. Selain itu, kita juga bisa menambahkan pattern di sini. Kalau misalkan kalian ingin ya yang berbeda gitu ya, mungkin sini bisa memasukkan pattern. Tapi saya stick to gradient agar lucu aja gitu. Kita balik dulu ke general. Saya ingin si breadcrumb-nya ini ada di tengah atau di atasnya dari title. Katakan begini. Nah, ini lebih, menurut saya lebih masuk akal dibandingkan dia di bawah ya, gitu. Yeah, that's good actually. Yep, that's good. That's real good actually. Nah, ini bisa kita geser-geser ya. Di sini banyak banget menunya. Saya nggak bakal ngejelasin satu persatu. Bisa dicoba aja sendiri-sendiri, oke? Oke, yang rumah ini udah selesai ya. Kita pengen edit nih cardnya nih, karena jelek banget nih tampilannya sekarang. Kita edit, klik edit di sini. Nah, di sini kita bisa menentukan berapa gridnya. Katakan kalau 3 nanti dia akan muncul 1, 2, 3. Kalau misalkan 2, nah dia akan lebih gede kan, karena hanya ada 2 grid, 1, 2 gitu ya. Kalau 1 dia akan full. Nah, seperti ini jelek. Jadi kita pilih 4 atau 3, itu menurut saya sudah sangat bagus. Sini saya memilih 3 ya, agar lucu aja gitu ya, lebih rapih gitu. Di sini kita bisa lihat-lihat bahwa ada yang namanya cards options. Nah, cards options ini, nah ini dimana kita mengkustomisasi kartunya. Ini kartu gitu ya ceritanya. Sebentar, kayaknya anak saya nangis ya. Iya. Oke. Kita bisa mengkustomisasi cardnya gitu ya. Kita katakan ingin gambarnya tuh paling atas, seperti ini. Yep, bagus ya, udah lumayan good ya. Dan saya ingin ininya post metanya ada di, sebentar, gini. Kita ini aja ya, bisa klik yang post meta ini. Nah, kita bisa centang authornya di sini 1. Dan mungkin ada published date-nya supaya orang tahu ini kapan sih rumahnya ini di listing gitu ya. Nah, yang bawah ini kita ini aja matikan ya. Nah, gini lebih rapi dan menurut saya lebih menarik gitu ya dibandingkan tadi. Gitu. Good. Ini bisa kita pilih ya contoh cardnya gitu. Tapi saya lebih bagus box ya. Kalau misalkan ini agak ini ya, agak nggak ada kayak kontainernya gitu, agak kurang. Apalagi kalau cover itu menurut saya lebih cocok kalau misalkan gambar doang gitu ya. Kalau ini kan nggak kelihatan ya. Hasilnya bisa di custom, cuma saya memilih box gitu ya, agar lebih simple aja. Seperti itu. Oke, ini sudah, menurut saya udah bagus ya. Jadi kita akan publish ini. Sip, all good, great. Benar, kalau kita masuk ke sini, nah ada rumahnya. Good. Di sini kita telah selesai mempelajari bagaimana cara pods itu bekerja dengan menggunakan contoh studi kasus properti ya. Nah, di sini udah ada. Terus di sini kita bisa lihat propertinya itu apa, detailnya. Oke, good. Oke. Nah, jadi kalau misalkan emang ada kasus lain gitu ya, maksudnya bukan properti gitu, kalian dapat coba-coba tadi menggunakan pods, ataupun ya dicoba-coba aja lah gitu ya. Jadi jangan dikira si apa ya, WordPress dan pods ini merupakan hal yang serius di awal gitu. Jadi memang kita harus mencoba-coba agar memang nantinya akan menjadi profesional gitu dan bisa melakukan
membuat web itu dengan mudah menggunakan Pods ini gitu. Mungkin cukup dari saya, pas banget ini jam 2. Dan ya kalau misalkan kalian suka di-share ataupun di-subscribe. Ini adalah kegabutan saya belum tahu jujur nama channelnya apa. Terima kasih.